Untuk lobster air tawar, itu pembiayaan atau cost yang kita keluarkan dari pakan itu sebetulnya sangat-sangat minimalis atau sangat-sangat irit. Karena kita bisa memberi pakan-pakan alternatif yang bisa kita dapatkan dari lingkungan sekitar kita. Untuk usia bibit itu dari kecil sampai besar itu kita memberi makan variabelnya berbeda-beda. Kalau bibit tentu saja kita beri makan yang mengandung protein tinggi. Kalau saya di tempat kami ini saya menggunakan pelet yang tenggelam. Lalu kami selingi dengan protein nabati. Kadangkala kalau musim bekicot atau musim keong kita juga pasti memberikannya. Proses pemijahan itu maksimal kita kawinkan itu selama ya paling lama 1 bulan lah. Itu sudah pasti ada yang bertelur dan dari situ kita bisa pisahkan lagi antara yang bertelur dan yang tidak. Perkenalkan, nama saya Buner Yanto Siswoyo. Saya beralamat di Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di Dusun Keliripan, Desa Hargorejo. Untuk usaha saya di bidang perikanan, saat ini saya sedang menggeluti lobster air tawar. Untuk dulu sekali saya pernah usaha di ayam kampung super, tapi karena pandemi dan berbagai macam hal, akhirnya saya memutuskan untuk di bidang perikanan. Dan sampai saat ini saya masih nyaman dan masih enak untuk menggeluti bidang perikanan. Untuk lobster juga saya baru dari tahun 2021. Karena tadinya saya hanya iseng-iseng pelihara lobster, ternyata tidak sulit dan mudah untuk berkembang biaknya. Perawatannya mudah, perkembang biakannya banyak. Untuk budidaya lobster, saya dulu pertamanya iseng-iseng itu karena ada satu kolam yang kosong karena habis panen ikan nila khususnya sama gurami saya. 01 saya iseng-iseng pesan lobster sekitar 250 ekor bibit. Nah, saya pun tidak tahu asal mula cara prosesnya, pertama hanya nekat aja dan seneng untuk hal-hal baru. Akhirnya saya coba, saya cemplungin aja. Nah, kok malah hidup, nggak ada yang mati. Mungkin dari pengalaman tersebut, saya menjadi lebih tertarik untuk memelihara lobster. Karena perawatannya mudah, pakannya pun tidak terlalu sulit didapat. Karena lobster itu adalah hewan omnivora, pemakan segalanya. Apapun dimakan. Tapi kalau untuk di lobster air tawar di farm saya ini, saya khusus memberi makan itu pelet dan kacang-kacangan. Untuk peletnya itu berbagai macam merek pelet lah. Yang penting dia bisa tenggelam. Dan kalau untuk kacang-kacangan bisa kacang hijau, kedelai, dan biasanya saya juga kasih sayuran. Kalau ada kangkung pas musim-musim sayur kangkung itu saya pasti kasih. Ya banyaklah, segala macam bisa. Bahkan saya juga pernah mencoba pakai keong, bekicot, itu pun juga dimakan. Jadi kalau untuk pembudidaya pemula, yang terpenting adalah niat kita dan keinginan kita. Yang penting itu kita ulet, jangan mudah putus asa dalam berusaha, berwirausaha, karena setiap prosesnya pasti ada pembelajaran di situ. Selama saya berproses, pembelajaran yang paling penting adalah kita sabar dan ulet dalam menekuni. Yang jelas jangan mudah putus asa. Untuk lobster air tawar, itu media yang sangat perlu dibutuhkan adalah tentu saja pertama air. Karena memang ini adalah salah satu jenis budidaya air yang dibutuhkan pasti air. Untuk kualitas air itu bagus, dalam artian kita harus bisa menakar dan mengira-ngira sendiri. Air pun tidak harus selalu dari air sumur. Air pump bisa, air sumur lebih baik, dan air dari irigasi pun juga bisa. Yang penting kita tahu cara mentreatment air tersebut, agar air tersebut masuk ke kolam kita sudah bagus. Untuk air
pump, umpama kalau kita mau langsung cemplungkan juga tidak bisa, kita harus gunakan media untuk mengendapkan, dan juga air irigasi seperti itu sama, kita juga harus bisa mengendapkan atau memfilter terlebih dahulu lah, karena irigasi kemungkinan besar dari pupuk kimia itu bisa rentan juga. Tapi kalau untuk air sumur sudah pasti aman, tidak terlalu repot dan tidak terlalu rumit untuk pengolahannya. Jadi kita tinggal cemplungin aja airnya ke dalam media atau kolam kita, lalu kita kasihkan bibit lobsternya. Jadi untuk air itu treatmentnya, kalau saya untuk air pump biasanya kita beri oksidasi atau aerasi, itu untuk mempercepat. Yang kedua bisa juga diendapkan beberapa hari, minimal 3 hari, itu langsung bisa lagi digunakan untuk mengurai zat-zat yang ada di air pump tersebut. Untuk ukuran kolam itu maksimal kapasitas per meter persegi itu diisi bibit sampai masa usia panen itu 25 ekor. Usia panennya itu sekitar 7 bulan lah. Itu dari bibit 2 in. Itu sudah kita mendapatkan lobster 1 kilo isi 20 sampai 25 ekor. Jadi untuk lobster air tawar itu sebetulnya yang paling memakan kesabaran kita adalah lamanya waktu dalam membudidaya dari bibit sampai usia panen. Nah, untuk usia bibit itu dari kecil sampai besar itu kita memberi makan variabelnya berbeda-beda. Kalau bibit tentu saja kita beri makan yang mengandung protein tinggi. Kalau saya di tempat kami ini saya menggunakan pelet yang tenggelam. Lalu kami selingi dengan protein nabati. Kadangkala kalau musim bekicot atau musim keong kita juga pasti memberikannya. Jadi lebih fleksibel untuk memberi makan kepada lobster air tawar itu karena mereka segala macam dimakan, omnivora itu mudah perawatannya. Yang penting kita selalu rutin untuk melihat kondisi dari lobster tersebut dalam masa pembudidayaannya. Untuk lobster itu biasanya mereka makan tidak terlalu banyak karena usus mereka pendek. Jadi kita memberi makan sedikit dahulu. Nanti kalau pakan tersebut belum habis, jangan dikasih makan lagi. Biarkan habis dulu agar kualitas air juga tidak mudah rusak. Jadi semakin panjang masa air dalam mengganti, kita semakin lebih menekan kos pengeluaran kita. Jadi lebih irit lah. Kalau mau bagus lagi itu kita harus bisa mengganti air maksimal 1 bulan, minimal 3 minggu. Itu lebih bagus hasilnya. Tapi kalau saya, yang penting selama lobster masih makannya tetap sama, masih sehat dan tidak ada reaksi atau gejala-gejala yang tidak doyan makan, itu saya air tidak saya ganti, paling hanya saya tambahkan, saya buang sedikit, saya tambah. Seperti itu saja. Untuk lobster air tawar itu pembiayaan atau kos yang kita keluarkan dari pakan itu sebetulnya sangat minimalis atau sangat irit, karena kita bisa memberi pakan-pakan alternatif yang bisa kita dapatkan dari lingkungan sekitar kita. Tapi kalaupun kita tidak bisa mencari makanan alternatif yang sulit di daerah-daerah tertentu, kita bisa menggunakan pakan pabrikan atau protein-protein nabati ya, dari pelet, kacang-kacangan, kedelai, kacang hijau ya. Kalau di total untuk kos itu 1 kali panen sekitar dari bibit 2 in sampai bisa kita panen ukuran 20 sampai 25, paling besar 20% untuk kos dari pakan. Nah, untuk yang kedua tentu saja harga bibit. Kalau untuk harga bibit itu memang bervariasi dari segi ukurannya. Bervariasi mulai dari harga 1.000 sampai 3.500 tergantung ukurannya yang akan kita pilih itu ukuran berapa. Rata-rata 1 sampai 3 in harganya ya sekitar 1.000 sampai 3.500 kurang lebih untuk saat ini seperti itu. Tinggal kita kalikan saja. Lalu kita bisa menghitung nanti untuk kosnya berapa sampai dipanen. Karena dipanen rata-rata ukuran 20 sampai 25 untuk konsumsi itu biasanya sudah ready, sudah bisa dipanen. Dengan harga berkisar antara 100.000 sampai 150.000 tergantung ukuran besar dari lobster tersebut. Semakin besar biasanya semakin mahal. Karena apa? Karena waktu yang dibutuhkan untuk menjadi besar lobster itu cukup lama. Nah, disitulah salah satu tantangan kita dan kesabaran kita diuji, karena memang
lobster air tawar itu membutuhkan waktu untuk berkembang, dan waktunya menurut saya ya itu tidak terlalu bisa dimaksimalkan karena memang ya lobster pertumbuhannya memang seperti itu, hanya dari molting dan molting. Jadi waktu tersebut kurang lebih ya memang yang sangat menyita energi kita lah. Tapi sebetulnya kalau untuk dari kos pakan, kos bibit itu tidak terlalu tinggi. Apalagi nanti kalau kita sudah bisa memproduksi dan membuat bibit sendiri, itu lebih kecil lagi kos kita. Kita hanya kos untuk di pakan dan kemungkinan air. Itu pun ya hanya sekitar 20% lah paling banyak. Untuk di bibit itu kemungkinan bisa dijual dari turun gendong atau mulai benur itu, benih lobster itu sekitar 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan itu sudah bisa jual bibit untuk berbagai macam jenis ukuran. Dan kalau kita ingin mijahkan lobster itu juga lebih baik lobsternya di usia yang sudah matang atau di ukuran yang sudah ideal. Ukurannya adalah minimal untuk indukan 4 inch. Itu sudah minimal. Kalau masih di bawah itu bisa bertelur, tapi memang kemungkinan besar hasilnya kurang bagus. Dan lebih bagus lagi, kita harus menyilangkan antara lobster yang kita punya. Jadi kalau bisa jangan dari satu keturunan. Dulu pertama kali saya juga ambilnya dari 2 tempat, jadi berbeda indukan sudah pasti. Jadi saya silangkan dan akhirnya menjadikan bibit-bibit yang lebih baik dan lebih berkualitas. Karena kalau untuk dari satu generasi atau satu gen biasanya bisa besar, cuman pertumbuhannya agak lambat. Dan untuk proses pemijahan itu maksimal kita kawinkan itu selama ya paling lama 1 bulan lah. Itu sudah pasti ada yang bertelur, dan dari situ kita bisa pisahkan lagi antara yang bertelur dan yang tidak. Satu indukan itu menghasilkan telur kurang lebih ya banyak sih. Saya juga belum pernah menghitung, tapi pasti banyak. Kalau untuk sekali turun gendongnya saya pernah coba menghitung, itu ada sekitar 420 sekian itu satu turun gendong. Dan yang menjadi bisa hidup dan besar kemungkinan sekitar 70-80% itu sudah bisa besar sampai bibit 2 inch. Yang terpenting adalah sebetulnya kalau sudah turun gendong itu kita pisah dari indukannya. Karena indukannya bisa juga memakan anak-anakannya itu. Itu yang perlu diperhatikan dari membudidaya lobster, agar kita ya bisa tahulah bagaimana cara yang baik dan bagus agar hasilnya juga bagus. Biasanya dari pengalaman nanti juga setelah kita jalani, kita tekuni, pasti kita mendapatkan pelajaran yang berharga lah. Kita tahu sendiri nanti kondisi air kita, kolam kita seperti apa. Intinya lobster itu mudah. Kita tinggal cemplungin aja ke air, hidup. Kalau udah hidup pasti aman, ya, asal diberi makan. Kalau tidak diberi makan ya tidak dirawat, airnya juga ya sama saja. Semua makhluk hidup itu pasti membutuhkan makan dan perawatan. Yang terpenting dalam memelihara adalah media dari lobster untuk dia menyembunyikan diri atau dia bersembunyi. Karena lobster itu adalah hewan yang tidak bisa terang-terangan gitu loh. Jadi dia harus ada tempat atau shelter atau rumah untuk mereka bersembunyi. Kita menyediakan shelter-shelter tersebut ya sesuai dengan keadaan saja. Dalam artian apa yang ada yang bisa dimanfaatkan kita manfaatkan. Bisa dari bambu, genteng. Yang penting media tersebut bisa untuk berlindung lobster atau rumah untuk lobster tersebut. Kami lobster air tawar 2 capit farm itu sedia dari berbagai macam jenis. Indukan ada, bibit yang berbagai macam ukuran juga ada, dari 1 inch sampai 3 inch juga kami ada. Bahkan kami juga menerima pesanan untuk mateng. Dalam artian kita tinggal makan aja lah kalau nggak mau repot. Nanti 1 kilo lobster sudah siap santap, itu harga di tempat kami sekitar 200 sampai 230 ribu, tergantung varian apa, saus apa yang ingin dinikmati. Kalau lobster itu sebetulnya adalah makanan yang mengandung banyak gizi dan mengandung banyak protein tapi rendah kolesterol. Jadi baik untuk daya rangsang atau daya ingat. Kalau untuk ke tempat saya, kolamnya ada di alamat Dusun Keliripan, RT 64 RW 19, Hargorejo, Kokap, Kulon Progo, DIY. Bisa kunjungi langsung di Google Maps, ada 2 capit farm kolam. Dan untuk nomor telepon yang bisa dihubungi di maps tersebut juga ada 0815 863 19337. Itu untuk WA dan telepon. Kami siap selalu untuk berkomunikasi, siap selalu untuk menerima pesanan, dan siap menerima kunjungan atau
hanya sekedar ngopi-ngopi untuk belajar bersama. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama berbudidaya, sama-sama berusaha berwirausaha agar kita bisa berkembang bersama, maju bersama. Nah, untuk teman-teman, rekan-rekan sekalian, untuk berbudidaya lobster air tawar itu tidak serumit apa yang kita pikirkan. Yang terpenting kita senang dulu, lahan ada, kita beli bibitnya, kita cemplungin, hidup, kasih makan. Sebetulnya tidak serumit yang dipikirkan. Yang penting media, air ada, tinggal beli, pelihara, hidup. Udah. Ya, cuman kita butuh kesabaran dalam memelihara karena prosesnya yang panjang dan penjualannya yang kita harus bisa cari, betul-betul cari pasar sendiri. Kita harus jangan malu-malu lah, kita tawarkan ke berbagai macam platform, apalagi media sosial sekarang sudah cukup bisa membantu kita dalam pemasaran produk-produk lobster air tawar. Untuk rekan-rekan yang ingin berusaha, jangan lupa kita selalu berdoa, kita selalu memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar usaha yang kita jalankan selalu diberi kelancaran, kemudahan. Jadi kita harus tetap semangat, jangan mudah putus asa. Berusaha itu tidak sulit, yang sulit adalah niat dan kemauan. Jangan sampai patah semangat, maju terus, usaha bersama, maju bersama, kuat bersama. Terima kasih.